Halo semuanya, hari ini kita akan membahas materi termokimia. Termokimia, seperti yang sudah kita ketahui, dari kata termo dan kimia berarti materi yang akan dibahas adalah tentang peristiwa kimia yang berhubungan dengan panas atau kalor. Nah, contohnya ada peristiwa seperti yang ada di gambar. Jadi, ada api unggun, lalu ada orang di sekelilingnya. Apa yang dirasakan oleh orang di sekelilingnya? Orang di sekelilingnya yang tadinya bersuhu tubuh normal, kemudian akan merasa hangat. Lama-kelamaan suhu tubuhnya akan menjadi naik. Hal tersebut menunjukkan bahwa terjadi perpindahan panas dari api ke tubuh orang di sekitar. Contoh selanjutnya, termos air panas. Kalian tidak akan merasakan panas dari air yang ada di dalamnya jika air panas diletakkan di dalam termos. Tapi ketika air panas dipindahkan ke dalam cangkir, maka kalian waktu memegang cangkirnya akan merasakan panas dari air. Jadi, cangkir yang awalnya bersuhu normal, kemudian diberikan air panas di dalamnya, maka cangkir akan mengalami perubahan suhu. Nah, di situ terjadi pula perpindahan kalor dari air panas ke cangkir. Lalu kita akan mengenal istilah sistem dan lingkungan. Sistem adalah reaksi atau proses yang sedang menjadi pusat perhatian. Sedangkan lingkungan, segala sesuatu di sekitar sistem, yaitu dengan apa sistem tersebut bereaksi. Nah, contohnya untuk kasus yang pertama pada gambar api unggun dan orang yang ada di sekelilingnya, yang menjadi sistem adalah api unggunnya, lalu lingkungannya adalah orang-orang yang ada di sekelilingnya. Lalu untuk peristiwa yang kedua, yaitu cangkir yang berisi air panas, sistemnya adalah air panas, lalu lingkungan adalah. Sistem dibagi menjadi 3 kategori, yaitu sistem terbuka, tertutup, dan terisolasi. Sistem terbuka, contohnya, ada suatu larutan yang diletakkan dalam suatu gelas kimia. Di sini sistemnya adalah larutan, lalu lingkungannya adalah gelas kimia. Nah, pada sistem terbuka, materi dapat berpindah ke lingkungannya. Artinya materi atau larutannya itu dapat berpindah tempat. Lalu kalor yang dihasilkan dari larutannya itu juga dapat berpindah. Jika kalian pegang gelas kimianya, jika larutannya bersuhu tinggi, maka kalian akan merasakan panas, masih bisa merasakan panas. Berarti kalornya juga masih bisa berpindah dari sistem ke lingkungan. Sistem tertutup, contohnya suatu larutan yang diletakkan ke dalam wadah yang tertutup. Nah, di sini sistemnya atau larutannya tidak dapat berpindah, tetapi kalor yang dihasilkan dari larutannya masih dapat berpindah dari sistem ke lingkungan. Jadi, untuk larutan ini, ketika larutannya bersuhu tinggi, kalian masih bisa merasakan kalor yang dihasilkan atau panasnya. Tetapi larutannya tidak dapat berpindah karena wadahnya tertutup. Untuk sistem terisolasi, contohnya adalah suatu larutan atau air yang dimasukkan ke dalam termos. Ketika air panas dimasukkan ke dalam termos, kalian pegang termosnya, kalian tidak merasakan panas. Dan ketika termosnya itu digoyang-goyangkan, airnya juga tidak bisa keluar. Jadi, untuk sistem terisolasi, itu artinya kalor dari sistem tidak dapat berpindah ke lingkungannya, dan materinya yang berupa larutannya itu juga tidak dapat berpindah tempat atau tidak dapat berpindah ke lingkungan. Peristiwa perubahan suhu akan diikuti oleh perubahan volume, yang artinya terjadi perubahan kalor pada suatu sistem. Nah, perubahan kalor yang diikuti dengan perubahan suhu dan perubahan volume serta energi di dalam suatu sistem itu, itulah yang disebut dengan perubahan entalpi. Jadi perubahan entalpi itu bisa dikatakan perubahan kalornya, tapi perubahan kalor yang lebih kompleks. Nah, untuk perubahan entalpi itu simbolnya adalah delta H. Cara menghitungnya itu adalah H akhir dikurangi H awal. Perubahan kalor dalam reaksi ada 2 jenis, yaitu eksoterm dan endoterm. Eksoterm
adalah reaksi kimia dengan sistem melepaskan kalor. Lalu endoterm adalah reaksi kimia dengan sistem menerima kalor. Jadi untuk eksoterm itu kalornya dilepas atau kalornya keluar, kalau untuk endoterm itu kalornya masuk. Peristiwa perpindahan kalornya dapat digambarkan seperti ini. Jadi untuk eksoterm itu artinya kalor dari sistem itu berpindah ke lingkungan. Lalu kalau untuk peristiwa endoterm itu adalah kalor dari lingkungan berpindah ke sistem. Nah, karena sistem melepaskan kalor ke lingkungan, otomatis lingkungan mengalami penambahan kalor atau kalornya menjadi naik. Karena kalornya menjadi naik, maka terjadi kenaikan suhu pada lingkungannya. Sebaliknya, pada endoterm, karena kalor dari lingkungan dipindahkan ke sistem, berarti lingkungan mengalami pengurangan kalor. Jadi, terjadi penurunan suhu pada lingkungannya. Contohnya, seperti peristiwa yang sudah saya minta kalian bahas pada LKS, yaitu air panas dan air dingin. Air panas yang kalian letakkan pada gelas, gelasnya lama-kelamaan akan terasa panas. Itu artinya kalor dari air akan berpindah ke gelas, di mana gelas itu merupakan lingkungan. Jadi karena terjadi perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan, maka untuk air panas yang dimasukkan ke dalam gelas termasuk ke dalam peristiwa eksoterm. Lalu untuk air dingin yang diletakkan di dalam gelas, maka lama-kelamaan gelasnya akan menjadi dingin. Airnya lama-kelamaan akan menjadi lebih panas, suhunya akan menjadi naik. Nah, di sini peristiwa seperti ini. Jadi karena kalor yang berasal dari gelas itu berpindah ke air dingin, makanya airnya lama-kelamaan suhunya menjadi naik, tetapi untuk gelasnya itu suhunya lama-kelamaan menjadi turun. Untuk perubahan suhu ini yang dilihat adalah perubahan suhu pada lingkungannya. Jadi kenaikan suhu pada lingkungannya dan penurunan suhu pada lingkungannya. Untuk ciri-ciri selanjutnya yaitu untuk entalpi, itu yang dilihat adalah pada sistemnya. Pada peristiwa ekso, sistem melepaskan kalor. Berarti kalor awal sistem itu lebih besar daripada kalor akhirnya karena kalornya dilepaskan atau entalpinya. Jadi entalpi awal lebih besar daripada entalpi akhir. Sebaliknya pada endo, sistem menerima kalor. Karena dia menerima kalor berarti entalpi akhirnya yang lebih besar daripada entalpi awalnya. Nah, karena entalpi akhir lebih kecil daripada entalpi awal pada ekso, maka delta H atau perubahan entalpi pada eksoterm bertanda negatif. Lalu untuk endoterm itu delta H atau entalpinya bertanda positif. Untuk diagram tingkat energinya, untuk reaksi eksoterm itu reaktan ke produk di mana tanda panahnya itu mengarah ke bawah. Kalau untuk endoterm itu tanda panahnya mengarah ke atas. Di sini menunjukkan bahwa panah ke bawah itu artinya menunjukkan delta H yang bertanda negatif. Kalau dalam grafik itu kan semakin ke bawah dia semakin negatif. Lalu untuk panah ke atas itu menunjukkan bahwa delta H-nya positif karena pada grafik semakin ke atas itu semakin positif. Contoh peristiwa eksoterm dan endoterm yang sering kita jumpai itu contohnya adalah pada fotosintesis tumbuhan. Fotosintesis pada tumbuhan dia membutuhkan panas dari matahari supaya dapat berlangsung. Karena dia membutuhkan panas, berarti peristiwa tersebut termasuk ke dalam contoh endoterm karena ada kalor yang masuk ke dalam sistem atau membutuhkan kalor pada proses fotosintesis. Lalu contoh selanjutnya pada pembakaran. Pembakaran mesin kendaraan misalkan. Pada pembakaran mesin kendaraan, awalnya mesin kendaraan itu dingin, lalu lama-kelamaan menjadi panas. Nah, di situ terjadi peristiwa pelepasan kalor.
atau mengeluarkan kalor pada peristiwa pembakaran atau pemanasan mesin kendaraan bermotor. Karena dia melepaskan kalor, berarti contoh tersebut masuk ke dalam contoh eksotab. Sekian penjelasan tentang pengantar termokimia. Terima